ada tanggapan dari pemerintah Pak, terkait UU Pilkada yang dibahas cepat kemarin oleh DPR? Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Halo teman-teman, jadi gini, kemarin saya lihat kayak ada tiba-tiba upaya besar untuk mengatakan daripada RUU Pilkada lebih bagus RUU perampasan aset. Bahkan Pak Jokowi sendiri kemudian kayak doorstop gitu ya, kayak doorstop tiba-tiba ngomong RUU perampasan aset. Jadi saya mau bilang begini, saya mau jelasin secara sederhana ya. Sebenarnya Pak Presiden itu harusnya nggak perlu ngomong begitu, karena Presiden itu lebih kuat dalam sistem legislasi di kita. Jadi legislasi kita saat ini itu Presiden jauh lebih kuat dari DPR. Presiden itu kenapa sangat kuat? Salah satunya itu karena itu praktik yang terjadi di zaman Orde Baru yang dipakai oleh Soeharto, itu yang kemudian dinormakan. Sehingga kenapa kemudian Presiden menjadi lebih kuat. Atau gini deh, Pak Presiden barangkali bisa manggil Pak Saldi Isra. Saldi Isra salah satu hakim MK yang Pak Presiden sendiri pernah pilih sebagai hakim MK. Nah, coba panggil dia, karena disertasinya soal itu. Dia bisa jelasin secara detail, biar kemudian Pak Presiden bisa paham barangkali ya, bahwa legislasi jenengan itu lebih kuat. Satu. Yang kedua, jangan lupa Pak, koalisi Bapak itu gede banget, 82% sampai 83%, dan itu dipakai berkali-kali. Undang-undang Cipta Kerja pakai itu, undang-undang sekitar saya Minerba juga pakai itu, undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya berapa pakai itu yang membuat undang-undangnya cepat, langsung bisa selesai gitu. Nah, kalau itu digerakkan, saya kira bisa cepat tuh undang-undang perampasan aset. Yang ketiga, saya ingin bilang begini, Pak Jokowi juga punya kan daftar penyakitnya partai itu. Pak Jokowi juga pernah bilang tuh bahwa tahu isi dalam partai, punya intelijen dan lain-lain sebagainya. Ya dipakai aja Pak, saya kira, dibanding dipakai untuk mengintai pemilu kemarin, Pilpres. Mungkin dipakai di sini, atau pakai istilahnya Pak Bahlil itu yang bilang Raja Jawa ngeri-ngeri sedap. Nah, mungkin saya setuju kengerian Bapak itu bisa ditunjukkan misalnya dengan nekan tuh partai-partai yang tidak serius untuk bikin RUU perampasan aset. Yang terakhir begini deh, kalaupun itu nggak bisa, Bapak keluarin Perpu. Kalau keluarin Perpu, paling tidak menunjukkan itikat Pak Presiden gitu. Mungkin akan dibawa ke DPR, tapi jangan khawatir, asal ada barangnya udah keluar duluan dengan dalam bentuk Perpu, pasti didukung publik. Ya, insya Allah kita turun demo deh untuk sepanjang isinya bagus dan kemudian isinya memang diperpukan, itu keren, itu mau menyelamatkan perampasan aset, pasti kita dukung. Insya Allah akan turun lagi. Nah, jadi saya kira nggak perlulah membanding-bandingkan RUU perampasan aset dengan RUU Pilkada. Orang nanti bisa bilang bahwa jangan-jangan itu untuk menutupi RUU Pilkada yang isinya ya kelihatan lah hal-hal yang sangat dekat dengan kepentingan Pak Presiden gitu. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.